Badan Pusat Statistik BPS pada 15 Juni 2020 merilis neraca dagang Indonesia Mei 2020 yang mencatatkan surplus 2,09 miliar dolar Amerika Serikat. Impor yang anjlok lebih dalam ketimbang ekspor menjadi penyebabnya. Ekspor Indonesia di Mei tercatat 10,5 miliar dolar AS, merosot 28,9% secara tahunan. Ekspor mengalami kontraksi karena kebijakan pembatasan sosial di beberapa negara akibat COVID-19 yang akhirnya menekan produksi serta daya beli masyarakat. Kontraksi lebih hebat terjadi di impor yang hanya sebesar 8,4 miliar dolar AS atau ambles 42% secara tahunan. Meski impor turun, bukan berarti semuanya pertanda baik. Pasalnya, anjloknya impor justru terjadi pada impor bahan baku penolong dan barang modal, yang mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia tak bergerak. Ini juga mencerminkan keengganan dunia usaha dalam berekspansi, sehingga prospek ekonomi Indonesia dipastikan gloomy karena pandemi. 16 Juni 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kegelisahannya terhadap kondisi dompet negara. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku Mei 2020 menjadi periode yang terberat bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Penerimaan negara per akhir Mei 2020 adalah 664,3 triliun rupiah, turun 9% year on year. Defisit APBN pun tercatat 179,6 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan 1,1% dari produk domestik bruto Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat pendapatan negara harus tergerus. Seluruh penerimaan pajak di sejumlah sektor yang mengalami tekanan sangat berat. Penjualan mobil mengalami kontraksi yang sangat dalam bahkan terparah sejak krisis moneter 1998. 17 Juni 2020, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan penjualan mobil domestik periode Mei tercatat hanya 3.551 unit, ambles 95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut nampaknya membuat produsen mobil pusing tujuh keliling. Kondisi ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19 membuat transaksi penjualan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Anjloknya penjualan pada industri otomotif berbeda dengan yang pernah terjadi di masa krisis ekonomi. Pandemi COVID-19 kali ini juga menghantam rantai pasok komponen otomotif untuk keperluan produksi. IMD World Competitiveness Ranking 2020 dirilis pada 18 Juni 2020. Kabar tak sedap datang dari rilis tersebut. Indonesia melorot 8 peringkat dari 32 menjadi peringkat 40 dari 63 negara dalam daftar tersebut. Sedangkan Singapura jadi jawara di peringkat pertama. Merosotnya peringkat daya saing Indonesia disebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air. Penurunan ekspor-impor hingga ketidakberpihakan strategi khusus terhadap UMKM pun jadi faktor Indonesia kurang kompetitif. Indonesia juga dinilai mempunyai tingkat potensi krisis akibat tingginya jumlah pinjaman. 18 Juni 2020, Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya sebanyak 25 basis poin menjadi 4,25%. Kontraksi ekonomi global karena dampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu pertimbangan Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya. Sejak awal 2020, BI telah memangkas suku bunga acuannya sebanyak 75 basis poin. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility ke level 5%. Bank Indonesia juga tak menutup kemungkinan untuk memangkas kembali suku bunga acuan karena tekanan inflasi yang rendah serta melemahnya permintaan domestik.